Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, tadi kita udah bahas contoh soal 1, contoh soal 2. Nah, terus juga udah jelasin definisinya. Buat yang belum tahu, cek pojok kanan atas. Oke, cek pojok kanan atas tuh udah disediain tuh playlistnya, videonya ya. Oke, contoh soal yang ketiga, sebelumnya sudah saya singgung. Ini agak sedikit sulit dan kita harus berjuang banget gitu ya buat ngerjainnya. So, langsung aja biar nggak basi. Misalkan begini, jika cos A plus B itu sama dengan setengah dan sin A sin B itu 1/5, maka nilai tangan A kali tangan B itu berapa sih? Duh, kalau dilihat-lihat nih soal, kok susah banget ya? Tenang, di dunia ini tidak ada yang sulit gitu ya, asik. Semua sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kemampuan kita itu yang pertama kita harus PDKT dulu. Jadi nggak usah panik ya, jangan panik cuy gitu ya. Kita PDKT. Di sini ada cos A plus B. Nah kalau dilihat-lihat ini kan kayak rumus ya. Cos A plus B sama dengan gitu ya. Ini kan rumus. Ya udah kita tulis aja rumus cos A plus B itu apa sih? Begini gitu ya. Ini saya balik karena sifatnya bisa dibalik, bisa ditukar, jadi sama aja gitu ya. Oke, cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat-lihat ini udah ada nilainya nih. Terus sin udah ada nilainya. Berarti ada satu nilai yang harus kita cari, gitu ya. Nah, di sini saya tulis lagi, karena cos A plus B itu setengah dan sin A kali sin B itu 1/5, kita substitusi aja, langsung PDKT, langsung sikat kita perjuangkan gitu ya. Nah, di sini cos A kali cos B itu kan belum tahu nilainya, jadi saya tulis seperti ini. Terus, karena ini dikurang, saya tulis lagi min atau dikurang atau selisih ya, sama aja. Sin A kali sin B. Sin A kali sin B itu berapa di sini? 1/5. Tulis aja dulu 1/5, ya enggak? Oke, setelah itu diapain? Di sini kan ada sama dengan nih, sama dengan cos A plus B itu berapa sih? Setengah. Udah deh. Oh, berarti satu nilai ini yang harus kita cari, yaitu cos A kali cos B. Gak mungkin dong, gak adil dong kalau dia udah punya nilai, si cos A cos B belum. Matematika itu harus adil. Semua nilai itu ada nilainya, gitu ya. Oke. Kalau dilihat-lihat, karena kita mau cari cos A kali cos B, maka ada yang harus ngalah di sini. Harus pindah. Siapa? Min 1/5. Atau kita tambah kedua ruas dengan 1/5 supaya min 1/5-nya itu hilang gitu ya, atau pindah gitu. Nah, cos A cos B 1/5 ini, min 1/5 saya usir gitu ya, saya suruh pindah gitu. Sehingga menjadi positif. Kenapa? Karena kalau negatif, pindah ruas atau dikurangkan atau ditambahkan gitu ya, kedua ruas ya, hasilnya positif. Kayak tadi, semisal mungkin saya tulis. Kenapa bisa dapat segini? Boleh ini pindah. Sebenarnya konsep pindah ini nggak ada dalam matematika gitu, tapi karena kita adalah orang-orang yang ingin instan, jadi langsung pindah aja. Padahal ini tuh dari sini, cos A kali cos B. Saya jelasin ini dulu ya. Kalau kalian udah pro, skip aja. Itu min 1/5 sama dengan setengah. Saya ganti warna. Mungkin hijau. Nah, karena saya pengen ngilangin min 1/5, maka dari itu kita tambahkan atau kurangkan dengan lawannya. Karena ini min, maka lawannya positif. Jadi dari sini sebetulnya. Nah, bukan alias pindah ruas ya. Kalau kita kan pengennya emang pindah ruas, tapi asal mulanya dari sini. Jadi karena kita pengen ngusir ini, jadi kita harus cari lawannya gitu supaya dia kalah, ceritanya gitu. Jadi plus 1/5. Nah ini kan habis, habis sisa ini kan, maka jadilah seperti ini.
awalnya. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi karena kita itu maunya instan, jadi pindah aja gitu, nggak masalah. Oke, itu ya awalannya. Saya hapus. Next, setengah plus 1/5. Kalau kita lihat-lihat, apakah dua penyebut ini sama atau berbeda? Apakah 5 ini bisa dibagi 2? Tidak. Maka dari itu kita cari KPK-nya, atau perkalian berapa yang sama-sama bisa dibagi 2 dan 5. Nah, ceritanya adalah 10. Kenapa? Karena 10 itu adalah kelipatan 2 dan juga kelipatan 5. Jadi bisa sama-sama membagi biar adil gitu ya. Oke, 10 bagi 2 5. 5 kali 1 5. Oke. 10 bagi 5 2. 2 kali 1 positif 2. Gitu ya. Kalian udah SMA, udah SMK, pasti udah bisa kayak ginian mah. Easy gitu ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Oke, 5 plus 2 berapa sih? 7/10. Oh, cos A cos B udah dapet nih nilainya 7/10. Nah, tapi yang ditanya itu siapa? Tangan A kali tangan B. Nih yang ditanya nih. Berarti bukan cos A kali cos B. Terus gimana dong? Kalian ingat nggak sih, saya pernah singgung di perbandingan siku-siku kalau nggak salah, bahwa tangan A, ya, tangan alfa itu adalah sin per cos. Nah, maka dari itu artinya kalau tangan A kali tangan B sama aja sin A kali sin B per cos A kali cos B. Gitu. Kenapa? Karena impact dari ini, tangan A sama dengan sin A per cos A. Terus kenapa Bu tiba-tiba misalkan tangan A kali tangan B itu begini? Ya sama aja sebetulnya. Gitu loh. Impact dari yang atas. Gitu ya. Jadi tangan A kali tangan B. Semisal kalau Bu saya iseng nih orangnya ya, gitu ya. Misalkan tangan A kali tangan B kali tangan C misalkan. B kali tangan C. Saya iseng nih Bu orangnya katakan ceritanya. Nah, itu gimana Bu? Ya udah berarti karena tangan itu sin per cos, ya udah berarti ngikutin sin A gitu kan kali cos B sin B gitu kan, dan seterusnya sampai C per sama cos A kali cos B kali cos C gitu, sama aja gitu. Pokoknya intinya tangan itu sin per cos, udah. Ya. Kenapa begitu nanti kita bakal jelasin di identitas trigonometri. Oke. Seperti itu ya. Kita masukin nilainya karena sin, mungkin saya ganti raw. Karena sin A sin B 1/5 dan cos A cos B ini 7/10, maka saya ubah nilainya nih ceritanya. Ya kan? Sin A kali sin B 1/5 dibagi cos A kali cos B 7/10. Nah, kalau dilihat-lihat nih, ya kan? Ini kan pembagian pecahan. Ya, konsep pembagian pecahan adalah yang penyebut ya. Yang penyebut itu harus dibalik dan jadi perkalian sehingga seperti ini. Ya, jadi dibalik 1/5 kali yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 10/7. Nah, kalau kita lihat ada yang bisa dibagi ceritanya. Ini saya langsung ya. Saya bagi nih 10 sama 5. 10 bagi 5 itu sisa 2. 2 kali 1 2 bagi 7. Jadi nilai tangan A kali tangan B itu 2/7. Gampang kan? Jadi ngelihat soal matematika, intinya nggak usah panik, ya kan? Nggak usah pusing. PDKT dulu aja gitu, kenalan dulu nih sama matematika gitu loh, kenalan dulu sama soalnya, pelan-pelan. Kalian kan kalau kenalan juga sama orang, itu kan pelan-pelan dulu gitu kan, cari tahu namanya siapa, rumahnya di mana, sukanya apa, hobinya apa, pasti gitu kan. Sama matematika juga gitu loh. Jadi matematika itu pusing? No. Matematika itu ngeselin? Enggak juga. Matematika itu ngebetain? Enggak. Tuh buktinya, asik gitu kan. Yang penting dari matematika kita belajar bahwa kita harus mengenal orang satu persatu.
misalkan dari kulitnya dulu, baru nanti ke batang, misalkan ke akar dan lain sebagainya. Gitu, sama seperti soal matematika. Jadi gampang banget, jangan dibikin pusing, pahami dulu aja materinya, baru ke soal. Mungkin itu aja ya pembahasan kali ini. Jangan lupa nih, kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja tanyain di kolom komentar. Dan juga bisa tanyakan lewat DM Instagram ya. Ada tuh di kolom deskripsi, udah saya cantumin gitu ya. Nah, dukung channel ini selalu untuk menjadi media pembelajaran matematika yang santuy ya, yang selalu mengedepankan PDKT gitu ya. Yang santuy, yang asik, yang seru kan. Oke, subscribe, jangan lupa like, komen ya buat yang nanya, share video ini ke teman-teman kalian gitu, supaya teman kalian bisa tahu bahwa matematika itu nggak susah. Oke, itu aja dari saya ya. Ingat, belajar matematika dengan santuy. Salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.